Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, udah pada siap kalian mau belajar? Siap. Oke, sekarang posisikan duduknya yang nyaman ya, senyaman mungkin. Terus lihat kanan kirinya apakah ada sampah atau kenangan masa lalu ya. Ya kalau itu dibuang aja ya. Nah, sekarang Bapak sebelum kita memulai pembelajaran ini, jadi Bapak ingin kita melakukan doa dulu ya. Siapa yang mau mimpin doa? Saya. Oke, baik Gina, bagus sekali ya. Silakan Gina, pimpin doanya. Ista'idna Yaman Salimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Iqra'u surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni 'ilma warzuqna fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa ya. Nah, sekarang Bapak pengen menanyakan kabar kalian nih satu persatu nih. Kita mulai dari Gita dulu. Ada Gita? Hadir. Oke, alhamdulillah. Gita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, baik ya. Kegiatannya apa nih kalau di rumah? Belajar, bantu orang tua. Oh, bantu orang tua ya. Bagus ya. Kita lanjut. Nafa? Adiro. Oke. Nafa gimana kabarnya Nafa? Alhamdulillah baik. Udah baik ya. Gimana kegiatan di rumah? Belajar, main HP, sama bantu orang tua. Oh iya. Jangan kebanyakan ya main HP-nya ya. Jadi kamu harus bisa memanajemen waktunya ya. Gak apa-apa buat hiburan mah ya. Oke. Lanjut, Gina. Hadir. Hadir ya. Apa kabar Gina? Alhamdulillah baik Ustaz. Kegiatannya apa aja nih di rumah? Belajar, membantu orang tua Dan lain-lain. Apa aja tuh? makan, minum. Oh, makan minum ya. Nggak makan minum bahaya ya. Lanjut, Hera. Ya, gimana kegiatannya Hera di rumah? Gitu aja sih. Membantu orang tua, jagain aku. Jagain adek ya? Oh iyalah, kamu sebagai kakak harus bisa belajar bertanggung jawab ya. Ada yang ditanggung, ada yang dijawab. Oke. Mulyani ada? Sakit. Sakit, udah nggak apa-apa. Ya kita doakan semoga lekas sembuh ya Mulyani ya. Amin. Lanjut, Silvina. Hadir. Ya, gimana kabarnya Silvina? Alhamdulillah baik. Kegiatan di rumah apa aja nih setelah pulang sekolah? Pulang sekolah, istirahat, makan, Oh iya, terus? belajar nanti, bantu orang tua. Makan ya. Ya oke, nggak apa-apa, beres-beres ya. Lanjut, Nabila Jahwa. Hadir. Ya, gimana kabarnya Nabila? Baik. Baik. Kenapa hatinya Jawa? Galau mulu nih satunya. Galau. Minum bodrek. Kegiatan di rumah ngapain Jawa? Wow.
Jangan terlalu lama mengenang masa lalu ya. Aduh. Oke, lanjut lagi. Laila ada? Gak masuk. Nggak masuk. Oh, nggak ada kabar apa gimana? Iya, gak ada kabar. Nggak ada kabar ya, Alfa ya. Lanjut lagi. Deta. Adit, oke. Deta, apa kabar? Baik. Kegiatan di rumah ngapain aja, Deta? Diem gitu jadi patung? Oh, ngebantuin orang tua. Iya. Bagus ya. Tapi jujur kan itu ngebantuin orang tua? Jujur dong. Ya, bagus ya. Jadi jangan asal wah ditanya gurunya nih Ustadz ya harus yang baik-baik gitu ya. Nggak apa-apa kayak Nafa kan barusan ngomong Tad main HP juga saya Tad. Ya iya wajar gitu ya. Karena ya kita sebagai manusia ya nggak mungkin sempurna gitu ya. Selanjutnya Sapia ada Sapia? Gak masuk. Nggak masuk. Kenapa Sapia? Izin. Oh izin. Oh, iya. Nggak apa-apa deh. Nanti biar Ustadz tanya orang tuanya izinnya apa nih ya. Lalu Salwa mana ya? Salwa apa kabar? Oh di rumah ngapain aja Salwa kegiatannya? Oh main HP. Selain main HP apa? Olahraga. Rebahan terus guling-guling kan? Oke nggak apa-apa ya. Sausan mana Sausan? Oh iya apa kabar Sausan? Oh baik. Gimana kegiatan di rumah? Ngapain aja? Nonton ya. Iya. Nonton apa? Apa? Drakor. Apa nonton film Indonesia? Hati-hati ya kalau nonton TV sekarang kalian harus pilih-pilih ya. Karena banyak mempengaruhi perilaku kalian ya. Jadi kadang film-film yang bukan untuk dinikmati oleh kalian sudah menontonnya gitu ya. Jadi nggak sesuai lah dengan umurnya gitu ya. Hati-hati. Nah, alhamdulillah Bapak udah menanyakan kabar kalian satu persatu. Tahu nggak sih kita mau belajar apa? Enggak. Oh, nggak apa-apa deh kalau nggak tahu mah. Nah, hari ini kita itu akan belajar mengenal pemrograman visual, ya. Nah, kita Bapak kasih tujuannya dulu ya, kenapa kita belajar pemrograman visual. Nah, pemrograman visual itu Bapak mengharapkan kalian itu dapat menguraikan ya konsep dari pemrograman visual ya, terutama menggunakan aplikasi Scratch gitu ya. Lalu juga kalian bisa yang namanya melakukan instalasi ya dan mengenal interface atau tampilan dari Scratch tersebut ya. Kalian dapat mengenal ini apa sih, ini fungsinya apa sih gitu ya. Terus juga kalian juga bisa mengidentifikasi ya fungsi dari script-script yang ada gitu ya. Bapak mengharapkan kalian bisa dan mampu dalam kegiatan pembelajaran ini ya. Nah, selanjutnya Bapak pengen tanya ini apa sih pemrograman? Pernah dengar nggak kata pemrograman? Pernah. Di mana? Di mana-mana. Iya. Kata dasarnya apa? Program. Ya. Pemrograman berarti udah pakai kata bantu ya, jadi kata kerja ya. Iya. Pemrograman berarti melakukan program. Nah, pemrograman itu adalah, kalau kita belum tahu, Bapak pengen videonya nih ya, pemrograman, tentang pemrograman. Ya, sebentar. Anggap aja ada suaranya ya.
Menuju era industri 4.0, banyak pengembangan teknologi di berbagai bidang yang menarik minat masyarakat, tak terkecuali anak-anak. Sebagai bahasa universal, sistem pemrograman komputer layak diperkenalkan kepada anak sejak dini. Teman-teman di kelas Coding is Fun ini awalnya membuka kelas belajar coding sebagai upaya untuk melawan kecanduan anak terhadap game. Mereka membuat kelas ini untuk mengajak para pecinta game beralih menjadi pembuat game. Coding bukan sebatas kemampuan untuk menguasai bahasa pemrograman saja, tapi juga bisa untuk mengasah soft skill. Ketika membuat software, anak-anak dituntut untuk berpikir secara runtut, sistematis, dan kreatif. Anak-anak juga akan lebih memiliki rasa kepercayaan diri. Karena misalnya ketika mereka berhasil membuat suatu game, suatu project, dan itu berhasil jalan, berhasil bisa dimainkan oleh orang lain, itu akan membuat mereka merasa bangga dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Selain itu, dalam membuat suatu project, itu diperlukan ketekunan dan konsentrasi yang tinggi untuk melihat pola-pola, melihat alur logikanya, sehingga itu akan membuat mereka bisa lebih memiliki ketekunan dalam mengerjakan suatu hal. Hafiz Giga Samesta, 13 tahun, memilih untuk bersekolah di rumah atau homeschooling dan berfokus mendalami minatnya di bidang teknologi. Ia baru saja keluar sebagai juara 2 lomba membuat game tingkat nasional. Game yang dibuatnya bertemakan COVID-19. Dulu sempat waktu kecil banget, mungkin kelas berapa ya? Mungkin sekitar kelas 3, dulu aku baru tahu tentang sketch gitu. Nah, habis itu ya aku baru tahu sketch, terus aku coba-coba bikin game dulu. Tapi dulu masih belum fokus di sana. Nah, itu pas udah sekitar kelas 5, nah aku untuk mau coba seriusin gitu. Situ. Soalnya aku udah mulai tertarik bikin apa ya? Paling aku mau belajar pakai buat game pakai game engine gitu. Buat game engine sama belajar bahasa pemrograman. Kan kalau sketch itu kan dia tuh kayak masih pakai bahasa visual. Nah, aku ingin seterusnya itu aku ingin belajar codingnya gitu, kayak bahasa pemrogramannya. Giga mendapatkan dukungan penuh dari kedua orang tuanya untuk menekuni dunia pemrograman. Orang tua Giga sudah paham dengan cita-cita Giga untuk menjadi pengembang game. Kalau secara jujur sih, kita pindah ke Jakarta, kita memang searching tentang tempat yang bisa memfasilitasi bakat dia, gitu ya. Jadi dan mana sih yang terdekat? Ternyata ada dekat rumah, gitu ya, nggak jauh-jauh, gitu kan. Jadi sesimpel itu sih waktu itu, dan akhirnya Giga cocok, gitu ya. Karena kita kan nggak langsung kita mengenalkan dulu ini seperti ini nih, ya, mereka juga mentornya waktu itu juga nggak langsung kayak rekrutmen, tapi lebih ke ini ngenalin aja dulu gitu kan, dan dia ternyata suka. Saya bilang, oke, kamu mau lanjut nggak? Mau lanjut ya sudah gitu kan. Nah gitu, jadi ya sementara karena memang yang masih bisa memfasilitasi Giga itu. Paparan teknologi terhadap anak sejak usia dini adalah fakta kehidupan di era digital seperti sekarang. Tidak ada batasan usia untuk mulai belajar coding. Tetapi, apabila anak sudah terbiasa dengan teknologi dan menggunakan gawai, serta sudah bisa membaca, belajar coding bisa dimulai. Aziza Hanum, Jakarta. Nah, seperti itu ya videonya. Nah, jadi pemrograman itu adalah proses ya, menerjemahkan ketika kita berpikir secara logika ya, menjadi suatu langkah-langkah yang dapat dijalankan oleh komputer gitu ya. Nah, contohnya barusan jadi hasil dari pemrograman itu bisa dipakai apa aja ya. Yang kalian lihat mungkin tadi barusan game ya.
Nah, bisa juga dipakai menjadi sistem kayak contoh misalnya sekarang kita udah bisa yang namanya belanja online itu pakai aplikasi kan. Kalau dulu kita harus berjalan ke tempatnya, terus kita memakai uang gitu ya, terus akhirnya kita beli produk yang kita inginkan gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah bisa pakai aplikasi, kita lapar bisa pesan makanan kan gitu ya. Nah, itu tujuan dari pemrograman. Jadi bisa bikin apa aja ya gitu. Nah, tadi kan ada anak Indonesia juga ya yang sudah punya bakat gitu ya, pemrograman gitu. Nah, di sini juga ada juga anak laki-laki ya berusia 6 tahun pecahkan rekor dunia dia tuh ya, jadi programmer termuda ya. Nah, dia itu dapat rekor dunianya itu versi Guinness World Record ya, sebagai programmer komputer termuda di dunia. Nah, ini anaknya namanya nih Arham Om ya, Arham Om Talsania ya. Dia berasal dari Ahmadinabad gitu ya, India, di kota kecil di negara India ya gitu. Nah, Arham ini lulusan ujian sertifikasi Microsoft untuk bahasa pemrograman Python ya di pusat tes FUE Pearson ya. Dia kalau Python itu bahasanya itu bisa berbagai bahasa ya, sama kayak Scratch juga, bisa pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi cuma Python itu lebih konvensional, pemrogramannya itu lebih ke arah teks ya. Kalau pemrograman visual itu lebih ke blok gitu ya. Nah, contoh nih, misalnya ini pemrograman visual sama pemrograman konvensional ya, bedanya seperti itu ya. Kalau pemrograman visual kita itu hanya menumpuk skripnya atau codingnya ya, sedangkan pemrograman konvensional itu kita harus mengetik-ketik codingnya, dan biasanya kita harus hafal. Mungkin karena sudah terbiasa, nanti akan hafal dengan sendirinya gitu ya. Kayak kamu pakai sepeda, nggak mungkin kamu nyariin pedal sepeda tersebut ada di depan ban gitu ya, nggak mungkin kan, udah pasti ada di bawah gitu ya. Nah, karena itu sudah terbiasa gitu. Jadi sudah hafal. Nah, itu perbedaan dari pemrograman visual dan konvensional. Jadi karena ini ditujukan untuk anak-anak serta remaja ya, menurut kalian lebih mudah yang mana? Yang visual atau konvensional? Visual ya. Jadi ya sekarang dilatih aja, yang itu kayaknya udah pusing ya, tulisan banyak berbaris-baris gitu ya, sedangkan ini kan mudah gitu ya terlihatnya. Oke, lanjut. Nah, pemrograman visual ya itu dilakukan dengan cara drag and drop ya. Jadi dari skripnya itu kita tinggal tekan, geser, taruh gitu ya. Jadi drag and drop, bagian-bagian program dalam bentuk block code yang tadi Bapak jelaskan ya. Cara pemrograman ini memberikan kemungkinan untuk kalian membuat karya nih ya. Pertama, video cerita gitu ya, jadi sebuah narasi dalam bentuk animasi ya. Terus game ya barusan. Terus juga kita bahkan bisa membuat robot ya gitu. Nah, bisa membuat robotnya jika kita memakai misalnya contohnya virtual, ada virtualnya untuk memakai robot gitu. Terus atau juga ada alat robotnya gitu, seperti contohnya ada Arduino ya, itu bisa di compile ke situ, digabungkan coding kalian yang sederhana tapi bisa dimasukkan ke alat yang biasa untuk digunakan sebagai robot ya. Lanjut. Nah, sebenarnya sih pemrograman visual itu ada banyak banget. Kalau saat ini ya, itu ada banyak banget.
Cuma yang paling besar itu apa namanya? Yang paling besar itu Scratch, ya. Itu karena dia bergabung dengan perusahaan besar juga, ya, yaitu Google LLC, ya, atau yang biasa kita kenal Google, Mbah Google gitu ya. Nah, itu jadi Scratch itu punya modal gitu ya untuk memperbesar ruang atau lingkungannya sendiri gitu ya. Nah, kita lihat video lagi ya. Oke, nah itu adalah sebagai contoh-contoh produk yang dihasilkan dengan menggunakan aplikasi Scratch, ya, gitu. Gimana nih? Pada diem aja kayaknya ngantuk. Bapak pengen tebak-tebakan dulu deh, satu dulu nih. Mau nggak tebak-tebakan? Oh, oke. Bahasa Arabnya batu baterai apa nggak? Belajar bahasa Arab kan? Belajar ya. Batu baterai. Bahasa Arabnya apa? Hah? Tahu nggak? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oh iya betul, alkalin gitu ya. Satu lagi. Tentunya kalian belajar tentang sejarah kebudayaan Islam ya? Iya. Nah, Bapak pengen tanya nih, bapaknya Umar bin Khattab siapa? Iya, pinter ya, Khattab lah, nggak usah mikir. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Nah, di Scratch ini, jadi kalian apa namanya? Kita bisa melakukan dua jalur ya, bisa memakai offline atau juga bisa memakai online secara online ya. Jika kita pengen, Bapak langsung ke halamannya aja ya. Nah, misal contohnya, Scratch .meet.edu ya. Oke, kita tunggu ya, agak lama. Sambil menunggu Bapak jelaskan di PowerPoint. Nah, di sini ini Bapak di PowerPoint itu yang menjelaskan apa namanya tentang instalasi Scratch offline ya. Jadi sebelum menginstal ya gitu ya, kita itu harus mendownloadnya dulu ya. Jadi kalian di rumah nanti kalau ada laptop atau PC ya, kalian bisa ikuti cara ini ya untuk menginstal instalasi dari aplikasi Scratch ya. Pertama download dulu nih ya, lalu ketika sudah download, cari file installernya ya. Nah, ketika sudah dicari, nanti kita install ya aplikasinya gitu ya. Nah,
Untuk yang online, bentar. Kayaknya Bapak salah link. Kita cari scratch aja deh. Nah, ini scratch ya. Nah, untuk yang online ya, ini kita klik ini aja nih, start creating ya. Ini kalian bisa, tadi di video itu ada sedikit tampilan mengenai tentang komen gitu, oh your game is amazing gitu ya. Nah itu jadi kalau kita sign in ya, mempunyai akun gitu, jadi kita punya komunitas dan kita bisa namanya menampilkan produk kita ke orang lain gitu ya. Kita bisa kita bikin game nih, tembak-tembakan, sok dipakai di mana, ada yang kurang nggak gitu. Jadi ntar teman-teman yang ada di komunitas Scratch ini akan membalasnya gitu ya. Oh gamenya kurang nih, kurang bagus ya, mungkin dalam bentuk bahasa Inggris ya, atau bisa juga dalam bentuk bahasa Indonesia komennya. Tergantung karena di sini udah mencakup seluruh dunia ya. Gitu. Nah, ketika memasuki halaman pertama ya untuk online, ini tampilan seperti ini nih ya. Nah di sini ada beberapa tutorial ya awal ya dalam penggunaan dari Scratch tersebut ya. Jadi cuma di drag and drop gitu. Nah untuk penggunaannya itu nanti di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang Bapak hanya menjelaskan bagian-bagian dari Scratch gitu ya. Nah yang pertama di sini terbagi 3 bagian ya. Biar lebih enak melihatnya. Nah seperti ini ya. Ini terbagi 3 bagian ya. Yang pertama itu block palette, terus script area, terus sama area stage ya. Nah ini warna biru nih, warna biru block palette, script area, ini stage ya. Nah di block palette itu ada menu bar ya, ada file, edit, nah itu masuk menu bar. Terus ada tab menu bar ya. Nah di sini di tab menu bar, nah inilah nih tab menu bar nih, ada code, kostum, sound ya. Nah ini yang akan yang akan kita gunakan ya untuk memasukkan script ke dalam script area ya. Jadi nanti di script area tersebut akan terhubung dengan sprite nih, objek dari scriptnya ya, objek dari Scratch-nya ya, itu namanya sprite. Nah ini adalah stage yang bagian kanan nih ya. Stage tersebut berguna untuk menampilkan hasil yang kita masukkan kodenya atau scriptnya ya. Terus di bawahnya ini nih, ini adalah properties ya, detail dari sprite tersebut ya. Kalian mau kasih nama, kalian mau memperbesar gitu ya, misalnya jadi dari 100% jadi 300 misalnya. Nah gitu ya. Kalian mau arahnya kalian rubah misalnya, nah seperti ini gitu ya, macam-macam. Intinya properties ini digunakan untuk si sprite-nya ya. Nah di sini juga kita bisa mengganti yang namanya backdrop gitu ya, misalnya contoh nih, nah gitu ya, beling-beling di kasur gitu. Nah terus juga ini kita bisa memilih sprite-nya gitu ya. Nah misalnya kucing makan pisang gitu ya, boleh nggak pisang kucing? Enggak ya. Oke. Nah ketika kita memasukkan sprite ya, jadi ada 2 di sini ya, ada sprite kucing, ada sprite pisang ya. Nah
kedua ini berbeda. Misalnya nih, contoh, Bapak describe, Bapak kasih nama kucing dulu ya. Bapak describe kucing, Bapak masukkan ini script yang namanya green flag, ya. Nah, di pisang ini tidak ada, ya, gitu. Jadi setiap setiap sprite itu dia belum tentu sama gitu ya, isinya, codingnya maksudnya. Oke, nah karena kita akan melakukan langkah instalasi, ya, jadi Bapak ingin kalian melihat ya langkah-langkah instalasi yang dari video yang pernah Bapak buat, ya. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anggar di kelas jauh. Apa kabarnya? Mudah. Bentar ya. Bagi yang memiliki laptop, kalian bisa mengikuti saya. Kalian praktek di rumah. Dan bagi yang tidak punya laptop, silakan download Scratch 3 offline editor. Jika kalian tidak terpasang internet laptopnya, kalian bisa mencari melalui handphone bisa, lalu dikirimkan ke laptop ya. Atau mudah-mudahan kalian ada wifi di rumah ya, ada internet di rumah, bisa terhubung dengan laptopnya. Jadi kalian bisa langsung mencari ya. Dicari. Nah, ini kita download Scratch offline editor ya. Nah, di sini terdapat beberapa versi, ada Windows, macOS, Chrome OS dan Android ya. Nah, kita pilih yang Windows ya. Ini. Oke, lihat. Ketika Bapak download ini Scratch 3.17. Nah, berarti dia termasuknya Scratch 3 ya. Kita simpan. Oke. Kita tunggu downloadnya. Scratch ini berkapasitas 107 MB. Pastikan kalian punya space lebih dari itu ya untuk menginstal Scratch 3.17. Ini cukup kecil aplikasinya dan cukup ringan, jadi kita install bersama nanti ya. Atau kalian bisa menginstal di Android, nanti kita coba ya di aplikasi Androidnya. Oke, akhirnya sudah beres. Sekarang saya buka foldernya. Nah, ini Scratch 3 ya, klik 1.7. Nah, kita klik 2 kali. Lalu saya install. Oke, finish. Kita centang saja run. Di sini saya menggunakan Windows 10 ya. Kalian harus paham ya. Kalau Windows 10 bentuknya yang seperti ini. Barangkali kalian memakai Windows 7. Nah, saya full screen. Kita udah masuk ke halaman Scratch. Terdapat beberapa bagian. Kita dari kanan dulu ya. Dari kanan
ada di ini apa? Oh udah, misalnya udah ketemu. Misalnya udah ketemu di picture. Di musik. Di sini ya. Tosan di sini berarti ya. Terus ya. 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 Iya betul. Ini tuh namanya strip. Ya. Ya, bebas. Iya. Ya. Pokoknya kamu mau misalnya ini 5 terus ini 4, enggak apa-apa bebas. Tapi ini ditulis. Itu diganti titik-titik aja. Move titik-titik step. Ya. Malah gambreng sih. Oh iya. Oh ada. Ya paling itu motion ya. Yang gambar-gambar ini. Aku motion aja deh. Apa dulu? Iya. Motion. Aku motion. Kamu mana? Ya. Oh gitu. Kalau yang Ini gimana nulisnya? Stop. ini gimana nulisnya? Bentar. Ada. Ya. Nggak tahu. Kan nulisnya ini terus sama dengan solusinya. Enggak. Namanya Anjing dong. move titik-titik step. Iya. Oh itu doang? Iya. Yo. Aku kontrakan namanya. Iya. Sampai aku dulu. Iya, tante. Move titik-titik. Ya. Terus kita coba kamu pindah ke ikan misalnya. Nah, ini betul sih misalnya apa nih? Apa ini? Ini yang ada di sini. Cuma kalau bisa random ya. Dari tadi kayak gitu. Cuma kalau bisa random ya. Nama lengkap. Aku mau warnanya di sini. Aku coba aja dulu. Aku dulu. Cepat deh. Paling itu cepat. Jangan dulu jangan. Bukan. Iya. Nah, bawahnya pun tiga awas. Point ini gitu deh.
One Direction. Kalau bisa diacak ya. Daftar fungsinya. Bukan apa dan sesuai. Di sana. Udah kamu sih nulis yang lain. Lanjut ke sana. Oh, mau yang mana? Sensi. Oh, Aku main biru. Biru. Ini berarti di titik ya? tapi kalau ini ditulis kan kalau ini. Ini. Sama juga. Titik dong. Oh, cuma ada titik tanya. Betul. Ibu. Iya, aku paling itu. Terus kegiatan satu duanya Belum. Kamu dari satu
Please ya, aku apa gila bisa lakukan udah bisa bareng belum? Bareng banget. Gajinya bareng banget. No connection. Satu. Oh, iya. Emang bisa. Terus bang. Kayak ini kerajaan kita. Iya. Hampir ego ya. Apa? Betul. Kan lagi ya. Wah, itu badan. Ini anak kecil aja. Di sini dong sama Ambos. Nah, terus. Ada yang kamu. Waktunya 10 menit lagi ya. Ya, untuk yang kegiatan 3 kalau bisa serandom mungkin ya. Jangan diurut. Iya, dia yang benar-benar kok ada yang apa? Itu kayak di film-film itu ya? Doraemon juga ada. Mati. Ya, masih 10 menit lagi kok. Santai. Ada tiga. Kenapa susah ya? Pertama, langsung mana? Masa nggak ada? Ini bu. Aja gede. Kok awal? Lama deh Kak. Di bawahnya. Iya kalian lihat. Bukan. Maksudnya warnanya yang bawah ya. Yang terakhir yang terakhir. Boleh dong. Apa? Aku mau sendiri. Namanya ya Explorer. Ini Silakan kalian mengerjakan seadil mungkin ya. Yang dijawabnya ya. Semua satu nulis ini. Dia aku kerja ya tadi. Aku kerja.
aja ya. Aja ini doang. Sorry ya. Tadi berapa kan lupa kan? Ya Allah, semoga selesai. Amin. Bisa sabar. Amin. Amin. Al-Fatihah. Yasin. Alhamdulillah. Salah harusnya warna direct. Sayang banget kalau kita udah jadi dari mana banyak apa ya? Gimana? Dong. Iya, itu gede banget ya. Terlalu gabut kali. Sangat. Tunggu. Biar kamu wajib gue. Hari ini gue kenapa? Dah, yeay. Iya. Ini aku bikin deh buat special for me. Aduh. Jangan ketawa. Aduh. Terus apa warna apa? Kayaknya ini ada yang di atas ini. Oh, aku tahu. Ini kayaknya. Apa? Seni. Ini namanya seni. RRE. Nama kelompoknya. RRD. Ini salah. Sampai tadi ya udah sakit. Itu aku bangun kelompok kamu tapi habis itu ya tinggi dua. Pas lagi nonton video ngantuk gak? Dari aku mau ganti anu ya, jadi ya. Aduh, dia iya. Enggak, kalau yang tengah ini kan udah akhirnya. Enggak benar-benar kalau kamera. Oh, bukan. Kamera ini nyata. Nah. Kamera.
Gabutan saat terlalu gabut. Bener aku bawa. KPD-nya gede. Tapi suka berhubung. Salah aja. Bagi-bagi aja. Apa yang ada Makasih. HP-nya Kamu banget kan kamunya. kameranya. Di belakang nggak? Wait. Your name is what? Your name is emang udah your ship. Ibu kita na ibu. No. Ibu kita na nano. Ibu balon ya. Balon. Aku mau jadi ini aja deh sekarang. Ibu. Gimana, udah beres semua? Sudah. Oh, udah semua ya? Oh, sebentar ya. Nanti kalian presentasi per kelompok ya. Itu kan ada 3 kegiatan. Jadi dimulai dari kelompok A, lalu B, terus yang terakhir C ya. Bentar ya, disiapkan dulu ya. Ibu. Tapi kalau kebanyakan biasa. Oke, kelompok A sudah siap? Sudah ya? Bentar dulu ya. Jadi kan aku jalan. Jadi kan aku Of course. No. Oh. dibilang apa mau sekolah? Kalau ada telepon ada di sini ya Pak. Kenang-kenangan. Ih bagus sih. Enggak apa. Kedua kenang-kenangan. Sudah siap? Oke, silakan kelompok A untuk mempresentasikan kegiatan satunya. Ya, silakan maju ke depan kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sufina Puspitasari dari kelas 7B. Kita akan membacakan hasil diskusi dari kenapa aplikasi pemrograman visual Sketch untuk anak usia 8 sampai 13 tahun? Karena Sketch merupakan software yang digunakan untuk membuat program dengan cara yang menarik dan interaktif, serta mudah dipahami untuk semua kalangan.
Jadi aplikasi Scratch cocok untuk usia 8 sampai 13 tahun. Kenapa aplikasi pemrograman visual bisa digunakan untuk orang dewasa untuk belajar program? Dengan belajar Scratch, kita dapat satu, berpikir secara kreatif, dua, menyelesaikan persoalan dengan langkah yang sistematis, tiga, berpikir secara kolaboratif, empat, membuat program yang animasi, menyelesaikan persoalan matematika atau IPA, program robot dan lain-lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Kelompok B untuk kegiatan 2 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan kegiatan 2. Perkenalkan, nama saya Nafa Maulidianda dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Gita Maisela dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Ramudina dari kelas 7B. Deskripsi langkah-langkah instalasi Dibaca dari nomor 1 tuh yang nomor atas. 1. Berdasarkan tutorial yang terdapat pada bahan ajar, lakukanlah instalasi Scratch offline pada laptop atau HP peserta didik masing-masing dan screenshot langkah-langkah instalasi tersebut, lalu masukkanlah hasil screenshot pada kolom yang tersedia di bawah ini. Deskripsi langkah-langkah instalasi Scratch offline. 1. Ketik pada browser alamat https titik dua garis slash scratch.meet.edu/download. 2. Proses pada saat pengunduhan installer Scratch. 3. Jalankan file Explorer yang terdapat pada komputermu. 4. Bukalah direktori tempat installer yang telah ditempatkan. 5. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Setelah proses instalasi selesai. Oke, bagus ya, sudah dideskripsikan dengan baik ya. Beri tepuk tangan buat kelompok B. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir nih kelompok C, silakan ya untuk mempresentasikan kegiatan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Oktaviani dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Nabila Zawa dari kelas 7B. Perkenalkan, nama saya Dete Kegasana dari kelas 7B. Kami akan mempresentasikan kegiatan 3. 1. Setelah melakukan instalasi online Scratch dan mengamati tampilan interface pemrograman Visual Scratch offline, diskusikanlah dengan kelompokmu tentang fungsi dari tab menu, deskripsi Scratch, stage, dan sprite pada pemrograman Visual Scratch. Daftar fungsi. 1. Move, step. Yang kedua, switch costume to. Yang ketiga, point in direction. Yang keempat, play sound until done. Yang kelima, switch backdrop to. Yang keenam, when this sprite triggered. Yang ketujuh, while ... second. Yang kedelapan, repeat until ... Yang ke-9, delete diskon. Yang ke-10, stop all sounds. Yang ketiga, change y by ... Yang keempat, side ... for ... second. Yang 11, next ... next custom. Yang ke-12, set custom to ... persen. Yang ke-13, when stage lighted. Yang ke-15, change x by. 16, set x to ...
Yang ke-17 next backdrop, yang ke-18 sound effect, yang ke-19 broadcast titik-titik, yang ke-20 white hasil titik-titik, ke-21 mouse down, 22 not titik-titik, 23 hide variable titik-titik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali tepuk tangan. Ya itu ya kegiatan kita pada hari ini ya. Dari LKPD sudah tertuang semua ya, dari langkah-langkah instalasinya, terus kalian mencoba mengenal fungsi-fungsi dari script yang ada di aplikasi Scratch ya, gitu. Nah, gini, Bapak pengen tanya deh dari kalian nih, kira-kira apa aja sih, yang kalian dapat pelajari nih pada pertemuan kita hari ini? Ada yang pengen menyampaikan? Oke, Sausan ya, silakan Sausan. Kita dapat dasar pemrograman visual beserta aplikasi pemrograman visual. Coba diulang, Bapak kurang terdengar ya suaranya. Kita dapat memahami konsep dasar pemrograman visual beserta aplikasi pemrograman visual. Oke, bagus Sausan. Selanjutnya ada lagi? Yang agak lantang ya, Deta? Iya. Ya, silakan. Penalaan tampilan atau interface pemrograman visual Scratch. Oke, bagus. Ada lagi? Masih ada? Oke, Hera silakan. Dapat melakukan langkah-langkah instalisasi aplikasi Scratch. Instalasi ya. Oke, bagus. Ya, kita udah belajar menginstal ya aplikasi Scratch. Lanjut lagi, masih ada? Saya dapat, Pak. Oke, silakan Sela. Kita dapat mengidentifikasi fungsi script pada aplikasi Scratch. Oke ya, jadi kalian bisa mengidentifikasi. Oh, ini apa sih, lama-lama kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kenalan dulu ya. Gitu. Kalian kenalan dulu sama scriptnya ya. Nanti kalau udah kenal silahkan disayang-sayang, dilus-lus ya. Oke, sebelum itu Bapak ada kenang-kenangan nih kalian ya. Coba kerjakan soal yang Bapak buat ya. Sambil dibaca. Oh iya, LKPD-nya dikumpulkan dulu ya. Aduh, Bapak lupa ya. LKPD-nya dikumpulkan dulu ke sini. Ya, silakan. Taruh ditumpuk di buku, di meja. Lalu yang lainnya duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, silakan kembali ke posisinya masing-masing. Ya, ini Bapak akan memberikan evaluasi ya ke kalian sebagai konfirmasi. Ya, apa yang tadi kalian ucapkan benar nggak nih? Ya, ya, silakan dikerjakan. Tapi tumpul nggak Bapak? Tumpul nggak pulang? Yo. Ya, Nih. dibaca ya. Lalu baru dijawab, dibaca dulu ya. Waktunya 10 menit ya. Silakan. Tapi kalau udah beres 5 menit kita akan bahas ya.
Sambil dibaca-baca aja ya. Kerjakan soalnya. Oh ternyata jangan terburu-buru. Kerjakan soalnya dengan seksama. Ya. Masih ada waktu kita. Ya. Nanti kita bahas dan yang Bapak panggil itu maju ke depan baca soal serta berikan jawabannya ya. Untuk yang evaluasi. Silakan dikerjakan dengan baik ya. Sambil baca-baca buat belajar kalian.
Gimana? Sudah selesai semua? Oke. Bapak panggil ya. Bentar. Untuk nanti soal nomor 1 kalian baca, cuma maju ke depan ya, lalu berikan jawabannya ya. Salwa, mana ada Salwa? Ya silakan ke depan Salwa. Di sini aja Salwa. 1. Di dalam ilmu komputer, bahasa pemrograman visual adalah bahasa pemrograman yang memungkinkan pengguna untuk membuat suatu program dengan elemen-elemen program secara grafik. C merupakan salah satu bahasa pemrograman visual yang dikembangkan oleh Research Group MIT yang dapat membuat animasi gerak menjadi sebuah permainan komputer. Pemrograman Visual Scratch ini dirancang untuk anak usia 8-13 tahun. Pernyataan di bawah ini yang bukan manfaat dari pemrograman Visual Scratch untuk anak-anak usia 8-13 tahun adalah C. Membantu memahami dasar-dasar logika pemrograman. Oke, betul. Bagus ya. Oke. Selanjutnya nomor 2. Coba Gita. Silakan. 2. Dalam membuat suatu proyek pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Scratch, kita harus mengetahui komposisi utama dalam membuat proyek di Scratch. Berikut ini yang bukan merupakan komposisi utama dalam membuat sebuah proyek di Scratch adalah jawabannya D. Membagikan proyek Scratch yang telah dibuat secara online. Oke. Betul. Nomor 3. Gina. Yuk, maju Gina. Agar proyek yang dibuat di pemrograman Visual Scratch bisa bergerak dan berinteraksi dengan Scratch yang lainnya, maka kita harus memberikan instruksi berupa balok-balok perintah kepada Scratch tersebut. Tempat untuk meletakkan atau menyusun balok-balok perintah kepada Scratch tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini, nomor B3. Oke, betul ya. Di 3 itu di apa namanya kita? Script area ya. Oke, bagus. Lanjut siapa ya? Sausan. Silakan Sausan ke depan. Nomor 4 ya. Iya. 4. Perhatikan data berikut. A. Digunakan pada segala sesuatu yang berhubungan dengan tampilan program. B. Digunakan untuk menggerakkan script. C. Digunakan untuk mengatur script atau kode pada sprite untuk berjalan. Berdasarkan data di atas, pasangan yang cocok antara Scratch blocks dan fungsinya adalah C, 1 dan B. Ya, betul ya. C, 1 dan B ya, digunakan untuk menggerakkan sprite ya. Selanjutnya yang terakhir nih, nomor 5 nih. Siapa yang belum nih ya? Coba Hera. Silakan ke depan. Agak muter dikit ya. Perhatikan data di bawah ini. 1. Masukkan username, password, dan konfirmasi password, lalu klik next. 2. Masukkan pilihan country, birth, month, and year, gender, serta lalu klik next. 3. Buka web browser, lalu masukkan alamat http://scratch.net.edu/ klik join Scratch. 4. Masukkan email address dan confirm email address, lalu klik create your account. 5. Cek kotak masuk email Anda, lalu masukkan pesan please confirm your Scratch account, klik link konfirmasi email. 6. Tampil pesan yang menjelaskan Anda dapat memulai proyek Scratch. Selanjutnya klik konfirmasi link pada email Anda, klik OK. 7. Setelah konfirmasi email, Anda dapat memilih kategori Scratch _explore media.
Berdasarkan data di atas, urutan langkah-langkah join scratch online adalah D3214567. Oke, betul ya. Jawabannya itu. Oke, bagus ya evaluasinya. Silakan dikumpulkan di meja. Ya, silakan. Nah, step yang terakhir nih kita akan melakukan kesimpulan ya. Kesimpulannya apa nih yang kita sudah pelajari? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Jawa silakan. Aduh, Jawa lagi semangat banget nih. Silakan Jawa. Sebuah software yang digunakan untuk membuat program dengan cara yang menarik dan interaktif, tetap mudah dipahami untuk semua kalangan. Aplikasi ini dirancang untuk usia 8 sampai 12 tahun. Oke. Bagus ya. Selanjutnya ada lagi nggak? Nafa, ya silakan. Scratch bisa digunakan secara online maupun offline. Oh ya, jadi bisa digunakan online maupun offline ya. So. Jadi tergantung berbagai kebutuhannya ya. Kalau misalnya kalian ada internet, apa salahnya kita menggunakan online ya? Karena punya banyak teman gitu ya. Ada komunitas, ada sosialnya gitu ya. Kita punya banyak teman dan ilmunya nggak cuma dari gurunya aja gitu ya. Dari teman-teman itu bisa lebih banyak lagi gitu, pengalamannya ya. Oke. Lanjut yang terakhir, satu lagi deh. Saya Ustadz. Silahkan Silvi. Interface Scratch terdiri dari 5 bagian, yaitu menu, deskripsi blok, script area, stage, dan sprite list. Oke, kamu lebih ke alatnya ya, toolsnya ya. Silakan, nggak apa-apa, bagus ya. Oke, alhamdulillah di pertemuan kita kali ini sudah di penghujung ya kegiatan pembelajaran. Nah, jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan mencoba ya membuat micro programming ya. Jadi programming yang sederhana ya menggunakan Visual Scratch ya. Nanti kita akan lakukan praktek ya. Gitu. Nah, sebelum itu ya ini pelajaran sudah mau usai tapi Bapak pengen kita berdoa dulu ya. Yang mau mimpin doa siapa? Ya silakan Gina ditutup lagi dengan doa ya. Istaghfirna iyana Sarimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Iqra'u suratal asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Oke, sebentar lagi mungkin kita akan pulang ya. Bapak titip salam ke orang tua kalian ya. Mudah-mudahan kalian bisa sampai di rumah dengan sehat walafiat ya. Amin. Kalau bisa jangan mampir kemana-mana dulu ya. Gitu. Ke rumah dulu, pulang dulu, istirahat dulu ya. Nah, jangan lupa yang Bapak tanya tadi, membantu orang tua ya, lakukan ya, jangan cuma di lisan saja tapi dilakukan sama di hati. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.